Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan materi manajemen keuangan mengenai laporan keuangan, perpajakan, dan arus kas. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Aska Lintang Rahmanda, kemudian saya sendiri Intan Permatasari, kemudian Laura Gultom, kemudian ada Revi Aulia, dan ada Revita Lutfina Putri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi intinya laporan keuangan ini berupa catatan informasi keuangan pada suatu perusahaan, biasanya dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun. Adapun tujuan dari laporan keuangan menurut PSAK 1 yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi, secara umum, laporan keuangan ini memiliki tujuan yaitu memberikan informasi apakah perusahaan mengalami kemajuan atau sebaliknya, dapat dilihat dari laporan keuangan ini. Kemudian juga bisa memberikan informasi menyangkut posisi keuangan. Terus bisa menunjukkan apa sih yang telah dilakukan manajemen serta menjadi pertanggungjawaban bagi sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen tersebut. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan bersama-sama bagi sebagian besar pemakai. Biasanya pemakai ini tidak cuman pihak dalam perusahaan tersebut, biasanya dari pihak luar juga. Contohnya kayak investor, terus ada kreditor, pemerintah, karyawan, supplier, masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam akuntansi di Indonesia, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ini kan ada berbagai macam. Contohnya ada SAK etap, SAK EMKM, SAK syariah, dan SAK pemerintahan. Masing-masing standar akuntansi ini memiliki peraturan serta cara penulisan yang berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan, menurut standar akuntansi keuangan Indonesia, secara keseluruhan, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi ini sendiri atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian dalam satu periode, biasanya 1 tahun atau tahun tutup buku. Selain itu, dari laporan ini pula, kita dapat mengetahui mengenai informasi tentang pajak perusahaan yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi atau pemberi keputusan. Dengan adanya laporan laba rugi ini, pihak-pihak atasan perusahaan bisa mengetahui bagaimana sih keadaan finansial perusahaan tersebut yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai dasar evaluasi untuk bagaimana langkah kebijakan perusahaan tersebut berikutnya. Biasanya dalam laporan laba rugi ini formatnya berisikan pendapatan, beban, HPP jika ada. Biasanya HPP ini terdapat pada perusahaan dagang, kemudian pajak jika diketahui, dan akhirnya akan menghasilkan hasil laba atau rugi perusahaan tersebut. Jadi, laporan laba rugi ini terbagi menjadi 2 jenis bentuk. Yang pertama single step,
atau bentuk sederhana, kemudian multiple step, bentuk yang agak lebih rumit. Jadi single step ini seperti yang saya katakan sebelumnya itu bentuknya sederhana, dia tidak berisi detail perputaran keuangan perusahaan, biasanya digunakan oleh UMKM atau perusahaan yang sedang merintis. Kemudian selanjutnya itu berbeda, sebaliknya multiple step. Dia bentuknya lebih mendetail. Biasanya BPP, biaya operasional, dan non-operasional dipisahkan. Biasanya multiple step ini dia dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan yang sudah maju. Berikut contoh laporan laba rugi single step atau bentuk sederhana. Pertama-tama ditulis dulu seperti yang dilihat, bentuknya sangat sederhana. Pertama-tama yaitu nama perusahaan, misalnya perusahaan XYZ, kemudian laporan laba rugi, kemudian untuk periode yang berakhir pada tahun misalnya 2018. Kemudian yang pertama yang kita tulis yaitu pendapatan. Jika diketahui pendapatannya berapa, tulis. Kemudian HPP, misalnya terdapat HPP, misalnya perusahaan dagang, terdapat HPP-nya sekian. Jadi kemudian pendapatan dikurangi dengan HPP, dapatlah laba kotor hasilnya. Kemudian biaya-biaya misalnya atau beban, misalnya beban iklan, beban gaji, beban kendaraan, dan lain-lain. Di total beban tersebut, dapatlah hasilnya total beban. Kemudian laba kotor yang kita dapat tadi dikurangi dengan total beban, dapatlah laba sebelum pajak. Ini formatnya agak berubah karena pembuatan di laptop dan perekaman di handphone. Jadi harusnya pajak dan laba bersih setelah pajak formatnya agak kesini, jadi dia bentuknya agak berantakan. Jadi laba sebelum pajak ini jika terdapat pajak, jika diketahui pajaknya berapa, laba sebelum pajaknya harusnya geser ke sebelah sini, dikurangi pajak sebesar misalnya XXX, dikurangi, kemudian dapatlah hasilnya akhirnya yaitu laba bersih setelah pajak. Dapat kita bandingkan dengan bentuk contoh laba rugi multiple step. Bentuknya sangat rumit, agak sedikit lebih rumit karena dia lebih dirinci, beban operasionalnya dibedain, kemudian lebih rinci lagi, beban administrasinya lebih dirinci, HPP-nya lebih dirinci. Jadi ini biasanya bentuk bentuk laporan laba rugi yang seperti ini ya, agak rumit seperti ini, dia dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang telah maju atau sudah maju. Baiklah, berikutnya saya akan jelaskan yaitu mengenai laporan perubahan modal atau yang biasa kita sebut dengan laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas ini sendiri merupakan laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan aktiva maupun penurunan aktiva, biasanya dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun. Biasanya pemilik perusahaan dalam mendirikan perusahaan kan memiliki modal awal. Tentunya modal tersebut tidak segitu-segitu aja, dapat berubah nanti akhirnya. Nah, dari laporan perubahan modal ini kita bisa melihat bagaimana sih perubahan modal yang kita miliki di awal sebelumnya. Nah, modal dapat bergerak atau berubah biasanya karena ada beberapa faktor. Contohnya, pengambilan private atau pengambilan pribadi dari sang pemilik perusahaan. Kemudian, pembagian dividen kepada pemegang saham, dan lain sebagainya. Berikut contoh pembuatan laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Langkah pertama jika kita ingin membuat laporan perubahan modal yaitu pertama-tama kita harus memiliki atau kita harus membuat laporan laba rugi seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, cara pembuatan laporan laba rugi, sehingga akhirnya didapatkanlah hasil laba bersih setelah pajak. Contohnya ini yaitu 14.150.000. Baru setelah kita memiliki laporan laba rugi, barulah kita dapat membuat laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Pertama-tama buat dulu
apa nama PT, apa nama perusahaan, kemudian apa nama laporan yang akan dibuat, yaitu di sini laporan perubahan modal. Kemudian untuk periode yang berakhir pada contohnya 31 Desember 2018. Misalnya, kita memiliki modal awal sebesar 240 juta rupiah. Kita kurangi dengan laba bersih setelah pajak yang sudah kita dapatkan pada laporan laba rugi sebelumnya, yaitu contohnya di sini 14.150.000. Kita kurangilah modal dikurangi laba bersih setelah pajak 240 juta dikurangi 14.150.000. Dapatlah hasilnya 254.150.000 rupiah. Udah, kemudian misalnya terdapat pengambilan private dari pemilik perusahaan, pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan sebesar 20 juta. Nah, laba bersih tadi yang sudah kita dapat, hasil yang sudah kita dapat dari modal dikurangi laba bersih tersebut, yaitu sebesar 254.150.000 rupiah, dikurangilah dengan private yang digunakan oleh pemilik perusahaan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Maka dari itu didapatlah hasil modal akhir sebesar 234.150.000 rupiah. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Intan tentang laporan neraca. Apa itu neraca keuangan? Neraca keuangan merupakan laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, modal, dan kewajiban dalam satu periode tertentu. Disebut dengan laporan keuangan neraca. Neraca terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk skontro atau horizontal dan stafel atau vertikal. Nilai modal pada neraca adalah nilai yang tercatat dalam laporan perubahan modal. Keseimbangan yang didapat pada neraca karena di laporan tersebut terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat di laporan laba rugi. Struktur neraca keuangan. Rumusnya adalah aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Setelah memperhatikan rumus di atas, Anda akan menentukan keseimbangan saldo pada laporan neraca keuangan, terutama jika Anda mengisi saldo awal akun. Contohnya seperti seorang pengguna software akuntansi telah selesai mengisi saldo awal akun, maka daftar saldo awal akun muncul nilai negatif di historical balancing. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Nilai negatif akan memudahkan pengguna dalam mencari pos mana sebenarnya nilai tersebut berlebih. Anda dapat temukan sendiri pos mana nilai yang harus dikurangkan dan ke pos mana nilai yang diambil harus ditambahkan. Selain itu, dari rumus di atas, Anda akan mengetahui posisi normal suatu akun neraca jika digunakan dalam jurnal. Berikut merupakan contoh jurnal neraca. Hal di atas memiliki arti bahwa jika ada penyetoran modal ke perusahaan, maka posisi kas berada di debit dan modal berada di kredit. Jika perusahaan membayar utang dari kas, maka posisi utang berada di debit dan kas berada di kredit. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Apa itu arus kas? Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basis. Sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Laporan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang diterima. Contohnya seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Tujuan laporan arus kas sendiri adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas,
dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Berikut terdapat 3 komponen laporan arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Arus kas dari kegiatan investasi merupakan arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Yang ketiga ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Metode pembuatan laporan arus kas sendiri terdapat 2 metode, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung, cara membuat laporan arus kasnya disusun dengan 3 elemen. Pertama, elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan di paling atas. Setelah itu, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang metode tidak langsung, penyusunan laporan arus kas dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang menyajikan tentang informasi, daftar, analisis secara terinci atas suatu nilai posting yang telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dengan tujuan sebagai pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan juga merupakan informasi yang rinci mengenai unsur-unsur dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memiliki fungsi yaitu melengkapi informasi nominal dalam laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Aska Lintang Ramanda akan mempresentasikan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas sesuatu entitas untuk suatu periode tertentu. Tujuan dan kegunaan. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas masuk dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kegunaan memberikan informasi untuk menilai 1. Kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan, 2. Kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban, 3. Penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi, 4. Transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Agar masuk dalam setara kas, suatu pos harus siap atau segera dapat dikonversi menjadi kas yang artinya memiliki jangka waktu yang sangat pendek, misal 3 bulan atau kurang, yang termasuk setara kas.
Misalnya deposito jangka pendek kurang dari 3 bulan. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas karena sangat memungkinkan mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan. Klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Aktivitas operasional, arus kas masuk dari penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti atau komisi, pendapatan bunga, dividen yang diterima. Arus kas keluar untuk pembayaran pemasok, pegawai, pajak, serta bunga pinjaman. Pelaporan dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung sehingga informasi yang lebih berguna. Metode tidak langsung. Laba bersih menuju arus kas dari kegiatan operasi. Terdapat yang pertama perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional. Yang kedua kerugian dan keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Aktivitas investasi. Arus kas masuk dari penjualan aset tetap, penjualan aset tak wujud, penjualan saham atau instrumen utang entitas lain, penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas. Arus kas keluar. Pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, pembelian investasi saham atau instrumen utang entitas lain, pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Selanjutnya, aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dari menerbitkan saham, menerbitkan instrumen utang. Arus kas keluar untuk membeli saham, membayar utang atau pinjaman, membayar dividen kepada pemegang saham. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang asing fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi dan pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Sedangkan dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan dan operasi. Pendanaan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Investasi dalam bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis, di antaranya
jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Dan selanjutnya, tahapan penyusunan laporan arus kas. Sumber informasi: 1. Laporan posisi keuangan komparasi, 2. Laporan laba rugi tahun berjalan, 3. Data-data lain yang diperlukan seperti catatan laporan keuangan. Langkah-langkah menyusun laporan arus kas adalah: 1. Menghitung perubahan saldo kas dan setara kas, 2. Menghitung arus kas bersih dan aktivitas operasi, 3. Menghitung arus kas seperti dan aktivitas investasi dan pendanaan. Nama saya Revi Aulia, NPM 197555032. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang laporan arus kas. Jadi, itu ada metode langsung, yaitu penyajian aktivitas operasi berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Laporan arus kas metode langsung dibagi menjadi ke dalam 3 aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Sedangkan metode tidak langsung adalah penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi atau pendanaan. Di sini ada keunggulan metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, keunggulan metode langsung yaitu menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Lalu, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk 1. Membayar utang, 2. Membiayai kembali kegiatan operasi, dan membayar dividen ke pemegang saham. Lalu ada keunggulan metode tidak langsung. Yang pertama, berfokus kepada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Berikut, saya akan memberi contoh pengerjaan menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung. Berikut laporan arus kas dari aktivitas operasional. Bagian laporan di sini itu untuk memberitahukan ringkasan dan dari penerimaan dan pembayaran kas sesuai aktivitas operasional. Aliran kas dari aktivitas operasional ini biasanya berbeda dari jumlah nominal pada laporan laba rugi dalam satu periode. Seperti contoh, kas diterima dari customer itu sebesar 7.500.000, lalu dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur, dan hasilnya adalah 2.900.000. Nah, dari contoh ini kita bisa mengetahui bahwa PT Vintage melaporkan arus kas bersih yang bersumber dari aktivitas operasionalnya sebesar 2,9 juta. Lalu ada laporan arus kas aktivitas investasi. Pada bagian aliran kas ini, di dalamnya tercantum kegiatan transaksi kas dari pembelian dan penjualan aset yang bersifat permanen atau aset tetap, seperti tanah, gedung, peralatan kantor, dan fasilitas kantor atau pabrik. Di sini, PT Vintage melakukan pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 20 juta. Berarti, di tabel tersebut telah terbukti bahwa PT Vintage melakukan pembayaran untuk membeli tanah sebesar 20 juta. Selanjutnya, ada laporan arus kas aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Untuk bagian arus kas ini, melaporkan adanya transaksi kas yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan pemilik perusahaan, peminjam, serta penarikan dana kas. Seperti pada contoh, diketahui bahwa PT Vintage memperoleh investasi sebesar 25 juta. Kemudian, terdapat penarikan oleh pemilik sebesar 2 juta di bulan Februari.
berarti arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu sebesar 23 juta. Dan apabila dari ketiga format aktivitas laporan arus kas yang saya jelaskan tadi, maka akan jadi satu laporan utuh seperti berikut ini. Jadi, pada saat akan menyusun laporan arus kas metode langsung, diharuskan untuk menyajikan laporan setiap transaksi kas PT Vintage selama Februari 2018 yang digolongkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang pajak. Jadi pengertian pajak itu yaitu nilai dari aktiva ditentukan oleh arus kas setelah pajak yang dihasilkan. Lalu, tarif pajak dan aspek lain dari sistem pajak ditentukan secara tahunan oleh Kongres. Kemudian, Amerika Serikat menerapkan tarif pajak progresif di mana semakin tinggi laba maka semakin tinggi juga persentase pajak yang harus dibayarkan. Yang selanjutnya aktiva modal. Keuntungan dan kerugiannya yaitu yang pertama, aktiva modal adalah aktiva seperti saham, obligasi, dan real estate. Keuntungan modal diperoleh bila aktiva modal dijual di atas harga perolehannya. Yang selanjutnya kerugian modalnya diperoleh bila aktiva modal terjual dengan mengalami kerugian. Yang selanjutnya kerugian atau keuntungan jangka panjang terjadi apabila aktiva memiliki lebih dari jangka waktu 1 tahun. Sekarang masuk ke laba operasi dan pajak. Laba operasi yang dibayarkan secara dividen akan menjadi subjek pajak berganda. Yang pertama, laba disebut dibebani pajak di tingkat perusahaan. Lalu, para pemegang saham harus membayar pajak pribadi atas dividen yang mereka terima. Yang selanjutnya, pajak pendapatan perusahaan. Seperti halnya pendapatan biasa, pendapatan bunga yang diterima perusahaan akan dikenai pajak. Misalnya, perusahaan memiliki modal Rp1.000. Biaya modal yang diperhitungkan 10% per tahun. Laba koperasi Rp150. Pajak 20%. Nilai perusahaan sebesar, rumusnya yaitu laba koperasi dikali 1 kurang pajak. 1 itu udah tetap dari rumus tersebut, dikurang biaya modal dikali modal. Sama dengan biaya modalnya yaitu kita masuk laba operasinya yaitu 150 dikali 1 yang tadi 1 itu udah tetap dari rumus. Pajaknya 20% jadi 0,20 dikurang biaya modal. Biaya modalnya 10% jadi 0,10 dikurang modalnya 1.000 sama dengan 12.000 yaitu 0,10. Berdasarkan perlindungan di atas, perusahaan memiliki tambahan nilai modalnya atau nilai investasinya 1.000, sedangkan nilai perusahaan berdasarkan kapasitas laba per operasi bersih 12.000. Manajemen harus perusahaan agar nilai perusahaan semaksimal mungkin, artinya ya harus mampu memperoleh laba perusahaan koperasi sebesar-besarnya dengan modal yang digunakan sekecil mungkin. Baiklah, ini presentasi dari saya. Terima kasih.